Keempat, bagaimana cara menyambut Anak Manusia? Dengan mendengarkan suara Tuhan. Di akhir zaman, Tuhan datang kembali dalam wujud Anak Manusia untuk melakukan pekerjaan penghakiman di tengah manusia. Namun, karena Anak Manusia ini adalah orang biasa yang tampak normal dari luar dan tidak terlihat seperti Tuhan, bagaimana kita bisa menyambut Anak Manusia ini? Mari kita pelajari beberapa ayat Alkitab bersama untuk menemukan jalan menyambutnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Nubuat-nubuat ini dengan jelas memberitahu kita, hanya dengan telinga yang mendengarkan dengan seksama, kita dapat menyambut Tuhan. Mengapa harus menggunakan telinga untuk mendengarkan? Jika Tuhan datang kembali benar-benar dari langit dengan awan-awan, semua orang bisa melihatnya. Maka tidak perlu mendengar suara Tuhan. Cukup dengan melihat saja. Namun, karena kedatangannya kali ini adalah dalam wujud manusia, Anak Manusia yang secara penampilan hanya orang biasa tanpa rupa ilahi, sama sekali tidak tampak luar biasa, maka untuk mengenali Anak Manusia yang telah menjadi manusia ini, hanya bisa dilakukan dengan mendengar suaranya. Hanya berdasarkan ucapan dan perkataan Anak Manusia itu, kita dapat mengenalinya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Jadi, kunci untuk menyambut Tuhan adalah mendengar suara Tuhan. Barulah kita bisa menyambut Tuhan. Suara ini adalah banyak kebenaran yang akan disampaikan Tuhan ketika datang kembali. Kebenaran-kebenaran yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Gadis-gadis bijaksana yang mendengar firman yang diucapkan Anak Manusia, mengenali itu adalah kebenaran dan adalah suara Tuhan. Mereka sangat bergembira dan menyambut Tuhan. Mereka memahami bahwa hanya Kristus yang adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Jika orang mendengar perkataan Anak Manusia tetapi tidak tertarik, tidak menganggapnya penting, atau menolak menerima kebenaran itu, orang seperti inilah yang disebut gadis-gadis bodoh. Mereka akan ditinggalkan Tuhan dan hanya bisa menangis dan menggigit gigi dalam kesengsaraan selama bencana besar. Tuhan Yesus berfirman, Dan pada tengah malam terdengar teriakan, "Lihat, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya." Ini mengingatkan kita bahwa begitu mendengar ada seseorang yang menyaksikan pekerjaan Tuhan yang nyata dan menyampaikan banyak kebenaran, kita harus segera mencari tahu apakah perkataan itu benar-benar firman Tuhan. Apakah itu kebenaran? Jika memang kebenaran, maka harus diterima dan taat. Karena domba-domba Tuhan pasti mendengar suara Tuhan. Dan begitu mendengar firman Tuhan, mereka merasakan itu adalah kebenaran yang penuh kuasa dan otoritas, serta terasa dalam dan penuh rahasia, bukan perkataan manusia biasa. Mereka dari hati percaya bahwa itu adalah perkataan Roh Kudus, yaitu suara Tuhan. Inilah yang disebut gadis-gadis bijaksana, yang mendengar suara Tuhan dan berhasil menyambut Tuhan. Saudara-saudari,
Mari kita renungkan sebuah pertanyaan dan lihat apa yang telah kita pelajari dari studi Alkitab kali ini. Bagaimanakah Tuhan datang kembali pada akhir zaman? A. Datang secara terbuka dengan menaiki awan, karena Dia sudah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. B. Datang secara tersembunyi dalam wujud roh. C. Pertama-tama, Dia kembali secara tersembunyi sebagai manusia. Lalu Dia akan datang secara terbuka menaiki awan. D. Saya tidak yakin. Jawaban yang benar adalah C. Pertama-tama, Dia kembali secara tersembunyi sebagai manusia. Lalu Dia akan datang secara terbuka menaiki awan. Apakah kamu menjawab dengan benar?